Mari kita membaca kitab suci dari Mazmur ke-8. Mazmur ke-8, kita mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat ke-9. Kita membaca sekali lagi. Semua buka suara membaca dari ayat ketiga sampai ayat ke-9. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berikan kabar kami kesadaran, pengertian, dan buka mata rohani kami, sehingga kami boleh menemukan, melihat keindahan dan rahasia kebenaran yang tersimpan di dalam ayat-ayat yang baru kami bacakan. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi hati kami, mencelikkan mata kami, dan memberi kabar kami pengertian tentang kedaulatan dan tentang keindahan rahasia firman-Mu. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sudah 2 kali kita membahas tentang pasal ini. Saya memasukkan pasal ini sebagai pasal di dalam Messianic Psalms, yaitu Mazmur tentang Yesus Kristus. Adakah di dalam pasal ini kalimat atau kata atau ayat yang bersangkut paut dengan Yesus Kristus? Kelihatan tidak. Karena dari ayat pertama sampai ayat akhir, seolah-olah ada reaksi manusia yang melihat alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, lalu menanya satu pertanyaan, siapakah manusia? Apakah nilai anak manusia? Sehingga engkau mengingatnya, engkau menilik akan dia. Seolah-olah tidak ada hubungan dengan Mesias, tidak ada hubungan dengan Yesus Kristus. Tapi kalau saudara membaca di dalam Ibrani pasal kedua, kamu menemukan di dalam pasal itu ada ayat yang penting diambil dari ayat ini. Dan itu adalah disebut tentang Yesus Kristus. Yaitu manusia dicipta sedikit lebih rendah daripada malaikat. Atau terjemahan lain, engkau membuat manusia lebih rendah sedikit dari Allah. Tapi engkau memahkotai manusia dengan kehormatan dan kemuliaan. Dan engkau memberikan delegasi kepada manusia untuk memerintah semua burung yang berada di langit, semua binatang yang berada di bumi, dan semua ikan yang berada di dalam lautan. Saudara-saudara, kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat yang menyatakan berapa mulia dan kehormatan yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga manusia lebih rendah dari Tuhan, tapi manusia lebih tinggi dari alam. Saudara-saudara, di sini ayat ketiga dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan di dalam angkasa. Lalu aku menanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Di dalam kedua ayat ini dengan jelas berkata kepada dia, refleksi setelah melihat akan segala ciptaan Tuhan yang begitu besar mengelilingi kita. Pada waktu kita melihat langit, kita melihat bintang-bintang, kita melihat segala sesuatu diciptakan Tuhan di dalam sakrawala, kita lalu membandingkan diri dengan semua ini, baru kita sadar berapa kecil adanya. Saudara-saudara, manusia yang tidak mau melihat ciptaan Tuhan, hanya melihat diri, selalu melihat kebanggaan, kekuatan, kemuliaan,
kebolehan, kepintaran sendiri. Maka mereka menganggap diri besar sekali. Ini namanya GR. Gede-gede rasa. Merasa diri hebat. Merasa diri sombong. Merasa diri pintar. Siapakah seperti saya? Yang bisa cari uang, bisa kerja ini, bisa pikir itu, mengerti begitu banyak pengetahuan. Lalu pada waktu kita menganggap diri hebat sekali, kita sebenarnya tidak mengenal berapa kecil adanya kita. Dibandingkan dengan gunung yang begitu besar, kita seperti semut. Dibandingkan dengan seluruh alam semesta, kita seperti bakteri. Saudara-saudara, matahari lebih besar 1,3 juta kali lipat ganda dari bumi ini. Dan bumi ini begitu besar. Siapakah kita? Kita yang begitu kecil, begitu remeh, begitu hina, adalah satu-satunya makhluk yang berani mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku melawan engkau. Manusia satu-satunya makhluk yang kurang ajar, yang tidak takut kepada Tuhan, karena selalu mengingat diri kita hebat. Padahal Tuhan mencipta kita begitu kecil. Di dalam seluruh alam semesta, kita kecilnya sampai hampir tidak ada. Dan di sini Daud berkata, waktu aku melihat jarimu yang telah menetapkan akan bintang-bintang dan bulan dan segala sesuatu yang kau cipta di dalam angkasa. Lalu aku tanya, siapakah manusia? Apakah manusia? Berapa besar manusia? Ini adalah satu hal mengenai bagaimana mengukur nilai kita sendiri. Saudara-saudara, mengukur nilai sendiri merupakan satu bijaksana yang paling penting. Orang yang tidak mengenal diri, orang yang tidak mengetahui tempat diri, yang tidak sadar berapa nilai diri, dia entah akan menjadi sombong sehingga terlalu congkak dan menghina orang lain, atau dia akan menjadi terlalu lemah, menghina diri, menginjak-injak diri karena salah mengestimasi sendiri. Saudara-saudara, hal ini sering terjadi hampir setiap saat, setiap hari. Kita kadang-kadang melihat diri terlalu tinggi, atau kadang-kadang kita melihat diri terlalu rendah. Pada waktu kita melihat diri terlalu tinggi, akhirnya 3 dosa yang kita perbuat. Pertama, kita merebut kemuliaan Tuhan Allah. Kedua, kita salah nilai dan menjadi diri yang congkak dan sombong. Ketiga, kita menghina orang lain. Barang siapa yang salah menilai diri dan menganggap diri terlalu tinggi, dia pasti merebut kemuliaan Tuhan. Dia pasti menjadi congkak, angkuh, dan dia pasti menghina orang lain. Sebaliknya pada waktu kita salah menilai diri dengan terlalu merendahkan diri, terlalu meremehkan diri, kita mempunyai ketiga kesalahan atau dosa di dalam hidup kita lagi. Yaitu kita tidak mengingat anugerah Tuhan. Kita tidak mengakui segala sesuatu sebagai berkat dari Tuhan Allah. Kedua, kita menjadi orang yang terlalu rendah. Maka kita menjadi iri hati, benci orang lain. Dan kita akhirnya menjadi orang yang sembarangan menilai dan bekerja di dalam relasi antara kita dengan orang lain. Apakah kita terlalu meninggikan diri atau kita terlalu merendahkan diri? Dua macam akibat salah menilai diri menjadikan kita orang berdosa besar. Saudara-saudara, kenapakah di dunia ini ada orang yang membunuh diri karena menganggap diri tidak bernilai? Kenapa ada orang yang membunuh orang lain karena menganggap orang lain tidak bernilai? Kalau dia anggap dia mempunyai kekuatan besar, dia boleh mempunyai hak seperti Tuhan Allah, memperlakukan orang lain sembarangan, maka dia boleh membunuh orang lain. Kalau dia merasa diri terlalu hina, tidak gunanya, sama sekali tidak arti hidup, akhirnya dia menghina diri sampai membunuh diri. Maka di sini saya berkata kepada saudara, setan selalu mengganggu kita, menipu kita, menggoda kita dengan salah menilai diri sendiri. Lalu saya mau tanya, nilai kita itu di mana? Saya mau tanya, kedudukan manusia di mana? Dari beribu-ribu tahun yang lalu sampai abad ke-21 ini, salah satu pertanyaan paling penting yaitu who is man? What is the value of man? Siapakah manusia?
Apakah nilai manusia? Hal ini sampai abad ke-21 belum terjawab oleh manusia sendiri. Manusia sendiri di dalam diri manusia lalu memakai ukuran manusia untuk menilai diri manusia dengan konsep nilai yang berada daripada antroposentrik. Itu adalah tidak mungkin. Kita sendiri mau menilai diri kita sendiri dengan hak apa, dengan ukuran apa, dengan dasar apa kita menilai sendiri. Saudara-saudara, jikalau saya mempunyai pabrik dan pabrik saya produksi sesuatu barang, setelah barang itu diproduksi, saya mau jual, saya harus mempunyai penilaian pertama. Ini harganya apa? Ini jual berapa? Satu mobil dijual, yang menentukan nilai mobil pasti tidak boleh dari pembeli, pasti dari penjual. Kalau pembeli yang menilai, dia sebisanya turunkan harga cocok dengan kantong dia, maka mobil itu diinjak-injak harganya. Maka orang yang membeli mobil, dia tanya harga kepada yang jual. Dan orang yang jual itu pasti menambah harga yang ditetapkan dari pabrik. Dan pabrik harus menentukan harga dengan bijaksana. Jika mobil ini lakunya 200 juta, naik menjadi 800 juta, akhirnya mobil itu tidak laku dan bertumpuk-tumpuk pelan-pelan menjadi besi tua. Jika mobil itu mestinya 500 juta, engkau turunkan menjadi 100 juta, mobil itu akan direbut habis. Semua orang mau, akhirnya kekurangan produksi untuk mengisi kebutuhan, dan akhirnya engkau akan rugi dan tutup pabrik. Saudara-saudara, jadi pada waktu saya memproduksi satu barang, lalu saya mau jual barang ini, hal pertama saya harus melihat ini barang harus dijual berapa. Waktu dijual berapa, faktor yang mengikut memberikan sesuatu pendapat saya menilai harganya. Pertama adalah material cost. Saya pakai bahan apa, berapa bagian, dan semua ini perlu modal berapa. Bagian daripada modal itu ditentukan oleh material yang dipakai. Kalau ini bikin daripada kertas, nilainya tidak tinggi. Kalau ini bikin daripada kayu, nilai lebih tinggi. Kalau ini bikin daripada besi, stainless steel, lebih tinggi. Kalau ini pakai emas, harga lebih tinggi lagi. Karena meternya, bahannya sendiri itu mahal. Ini pertama. Setelah bahan itu mahal, lalu unsur kedua, yaitu kerjaannya banyak tidak. Pekerjaan itu kalau rumit, pasti ongkos kerja ditambahkan ke atas materi itu nilainya. Nah, ongkos kerja kalau umpama perlu 5 hari kerja. 1 hari saya berapa uang. Lalu 5 hari berapa uang yang dibayar. Ini ditambahkan dengan material cost. Itu namanya workmanship cost. Jadi selain material cost, dan juga ada workmanship cost. Sesudah ditambah ke atas, lalu unsur ketiga datang. Waktu orang yang kerja, itu sulitnya berapa. Kalau yang sulit, pasti lebih tinggi. Sulitnya dari 2 hal. Karena bahannya keras, dibikinnya mesti pakai tenaga yang banyak. Atau bahannya sulit, harus pakai mesin yang lebih canggih. Itu mengakibatkan perubahan daripada harga itu. Jadi menentukan satu barang ada harga berapa, unsur jadi banyak sekali. Misalnya saya ambil contoh arloji. Arloji yang dibikin daripada plastik itu murah sekali. Tapi kalau arloji pakai dari stainless steel itu lebih mahal. Stainless steel itu ada puluhan macam. Stainless steel yang tak mungkin berkarat, yang mempunyai kekuatan, dan mempunyai pengkilap refleksi, dan mempunyai beratan yang cukup. Itu ada stainless steel yang lebih mahal. Kalau pakai titanium itu lebih mahal lah. Tapi kalau pakai emas lebih mahal lagi. Emas merah lebih mahal lagi. Emas putih lebih mahal lagi. Kalau emas putih lebih mahal dari emas merah lebih putih dari emas kuning, maka satu macam lagi, platinum itu jauh lebih mahal dari emas putih, emas merah, atau emas kuning. Kenapa? Karena titanium itu mahal dan platinum jauh lebih mahal. Platinum punya harga lebih 2 kali dari emas kuning, dan titanium itu
harganya lebih mahal. Selain lebih mahal, cara kerjanya jauh lebih sulit. Karena apa? Keras luar biasa. Karena kerasnya itu 2 kali lebih dari emas. Dan berapa kali lebih daripada perak. Sehingga pada waktu engkau menggosok, engkau makin mesin. Mesin itu cepat rusak. Engkau pakai pisau. Pisau itu cepat patah. Sehingga arloji platinum itu paling mahal. Dan apalagi kalau platinum bikinnya cuma 2 biji. Misalnya Rolex atau Patek Philippe. Tak tahun apa yang platinum cuma bikin 2 biji, yang emas bikin 50 biji, maka harganya lebih mahal lagi. Dari sini ada material cost, ada workmanship cost, ada art and design cost, adalah skill cost, masih adalah rareness cost. Kesedikitan itu menjadikan dia mahal. Jadi menentukan nilai itu perlu fakta yang banyak sekali. Ikut menentukan. Engkau tidak bisa, wah ini mahal, saya tidak mau. Engkau mengatakan itu mahal karena uangmu sedikit. Uangmu sedikit tidak berhak menentukan barang itu tinggi atau rendah harganya. Karena harga itu tidak ditentukan oleh ekonomimu. Tidak ditentukan oleh kantongmu. Tidak ditentukan oleh keterbatasanmu. Nah saudara-saudara, yang paling mahal itu apa? Di dalam seluruh alam semesta, yang paling mahal itu adalah manusia. Manusia lebih mahal dari seluruh dunia. Dari satu kalimat Yesus Kristus. Jikalau seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya, apakah faedahnya? Dengan apakah manusia bisa mengganti akan jiwa yang ada pada diri dia? Alkitab adalah satu buku yang berbicara mengenai bijaksana nilai. Karena manusia adalah diciptakan sebagai satu-satunya makhluk yang mengerti menilai. Di dalam penilaian hanya manusia yang ada nilai. Saudara-saudara, 3 tahun yang lalu ada orang astronomis menemukan dan menulis satu makalah. Dan akhirnya disimpulkan berkata bumi ini mempunyai nilai lebih daripada ratusan ribu kali daripada bulan, daripada Mercury, daripada Mars, daripada semua bintang-bintang yang lain. Bintang lain tidak ditemukan berlian, tidak ditemukan emas, tidak ditemukan begitu banyak. Adanya karbon, nitrogen yang tidak bernilai tinggi. Berarti memang Tuhan menciptakan bumi ini dan menciptakan segala sesuatu yang paling bernilai hanya di dalam satu planet, yaitu bumi. Bukan saja demikian, Tuhan menciptakan manusia yang berada di bumi ini sebagai makhluk satu-satunya yang bisa menilai-nilai, yang bisa mengukur nilai, yang bisa mengestimasi nilai. Hanya manusia. Dan akhirnya kita mengetahui yang paling bernilai bukan hal yang diestimasi oleh manusia. Yang paling bernilai adalah manusia yang bisa memberikan estimasi kepada nilai. Human beings are created by God to be the only being can evaluate and esteem the value. Saudara-saudara, dan nilai itu ada nilai materi, ada nilai rohani, ada nilai kelihatan, ada nilai tidak kelihatan. Nilai kelihatan, engkau punya baju yang banyak, engkau punya emas, cincin, itu nilai kelihatan. Engkau mempunyai kesucian, engkau mempunyai keadilan, engkau mempunyai pengertian kebenaran, engkau mempunyai bijaksana. Itu nilai yang tidak kelihatan. Sama-sama satu orang. Ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. Tapi orang yang kaya mungkin bodoh sekali. Orang yang miskin mungkin bijaksana sekali. Sehingga penilaian tentang orang yang bisa menilai tentang barang ini lebih penting daripada penilaian tentang barang. Nah saudara-saudara, dari hal tidak kelihatan sampai hal kelihatan. Daripada yang abadi sampai yang sementara. Kita melihat ada nilai-nilai tertentu. Dan di dalam hal ini, nilai yang tertinggi adalah dirinya manusia. Yang diciptakan oleh Tuhan. Karena dicipta menurut peta dan teladan Tuhan. Berarti kita adalah wakil Tuhan. Kita menjadi satu fenomena, menjadi satu wakil yang mewakili Tuhan.
Nilai itu sesungguhnya ada pada Tuhan sendiri. Kita mewakili nilai yang berada di dalam peta dan teladan Allah. Kalau demikian, maka Allah adalah nilai-nilai yang tertinggi. Karena Allah ada nilai yang tertinggi itu sendiri. Lalu melalui nilai yang pada dia mencipta manusia mirip dengan nilai itu. Maka manusia menjadi nilai yang paling tinggi di dalam ciptaan. Dan manusia adalah satu-satunya yang bisa menilai nilai yang lain. Tapi saudara jangan lupa, waktu kita menilai segala sesuatu, kita sendiri sedang memakai keterampilan, memakai bijaksana yang diberikan oleh Tuhan boleh menilai segala sesuatu. Dan jangan lupa, diri kita lebih nilai, mempunyai nilai lebih tinggi dari segala sesuatu yang kita nilai. Saudara-saudara, jikalau pengertian ini sudah masuk ke dalam pikiranmu, maka engkau menjadi manusia yang berbijaksana. Engkau tidak akan sembarangan merendahkan diri. Engkau tidak akan sembarangan menjual diri. Karena engkau mengetahui Tuhan telah menaruh nilai di dalam dirimu. Dan nilai ini berapa banyakkah? Engkau hanya melihat dari Mazmur ke-8. When I see the glory of your work, I see all the stars in heaven, then I ask, who am I? What is man? Setelah kita melihat segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dalam angkasa, di dalam cakrawala, di dalam alam semesta, lalu kita mau tanya, siapakah manusia? Apakah manusia? Manusia bernilai sampai di mana? Sampai engkau memelihara dia. Sampai engkau mengingat akan dia. Saudara-saudara, orang yang kau indahkan adalah orang yang kau ingati. Orang yang kau cintai adalah engkau selalu pikir tentang dia. Nilai ditentukan oleh yang mengapresiasi, yang menikmati, berapa banyak menaruh perhatian kepada sesuatu yang diingati oleh dia. What is man? Siapakah manusia sehingga engkau mengingat akan dia? Apakah manusia sehingga engkau menaruh perhatian dan menilik akan dia? Saudara-saudara tahu tidak? Engkau begitu bernilai sampai Tuhan mengingat engkau. Sampai Tuhan memelihara engkau. Jangan menghina diri. Jangan menginjak nilai diri. Jangan menjual martabat diri. Jangan membunuh diri. Orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak mengetahui dirinya itu sangat bernilai. Orang yang membunuh diri adalah orang yang tidak mengetahui dia harus bertanggung jawab dengan nilainya di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, when I see the sky, when I see the stars, when I see the moon you put there, aku melihat bintang, bulan yang kau tempatkan. Aku melihat seluruh langit yang kau bikin dengan jarimu. Lalu aku menanya, who am I? What is man that you still remember him? Saudara-saudara, engkau begitu berharga sehingga Tuhan menaruh engkau di dalam pikirannya. Engkau begitu berharga sehingga Tuhan terus memelihara engkau. Karena engkau mempunyai nilai yang tinggi. Saudara-saudara, tentang penilaian manusia. Waktu pertama kali saya rasa ini satu hal yang penting. Lalu saya berkhotbah. Waktu itu saya umur 24. Saya khotbah 9 kali tentang estimation of man about the value of man himself. Saya berkhotbah berdasarkan pasal 12 kitab Roma ayat 2 dan 3. Janganlah menilai diri lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi nilailah dirimu menurut iman yang diberikan Tuhan sesuai dengan sepatutnya. Sehingga jangan menilai diri terlalu tinggi. Saya waktu itu heran. Kenapa ayat Alkitab mengatakan jangan menilai diri terlalu tinggi. Kenapa Alkitab tidak katakan jangan menilai diri terlalu rendah. Saudara-saudara, akhirnya saya menemukan satu rahasia. Manusia itu lebih suka congkak daripada suka menjadi rendah. Manusia lebih suka berbuat salah, tidak menganggap diri hebat, diri sombong, diri pintar untuk melawan Tuhan daripada menghina diri dan yang sedikit sekali membunuh diri. Dan orang yang merendahkan diri secara palsu adalah akibat daripada side effect menilai diri terlalu tinggi.
Maka Allah tidak salah. Janganlah engkau menilai diri lebih daripada penilaian yang sepatutnya. Jangan melihat diri terlalu tinggi, lebih daripada seharusnya engkau menilai diri di dalam keadaan yang lumrah. Saudara-saudara, Alkitab begitu jelas mengatakan self-esteem is so important. You should not estimate yourself too high. And you should not also evaluate yourself too low. Waktu engkau menilai diri terlalu tinggi, engkau akan menjadi orang yang merebut kemuliaan Tuhan. Engkau akan melupakan anugerah Tuhan. Dan engkau akan menjadi congkak. Dan engkau akan menghina sesamamu. Jikalau engkau melihat diri terlalu rendah, engkau menginjak-injak nilai dirimu sendiri. Engkau akan menjual diri. Perempuan yang suci mengapa menjadi pelacur? Karena dia merendahkan diri. Dia merendahkan kesucian diri. Dia anggap perempuan yang suci tidak ada nilainya. Lebih bernilai kalau dapat uang. Maka dengan daging dia jual untuk mendapat uang. Dia anggap uang itu nilai. Menganggap kesucian itu tidak nilai. Dia berkali-kali memakai kedagingan untuk memenuhi pelampiasan nafsu seks pria yang liar. Dan di situ dia dengan kesenangan untuk mendapatkan uang dari laki-laki. Penilaian-penilaian yang salah itu menjadi sumbernya dosa-dosa. Penilaian-penilaian yang salah menjadikan bahaya seumur hidup di dalam kerohanian. Jikalau kerohanian kita tidak mempunyai cara penilaian yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menjadi manusia yang limbung. Seperti layangan yang putus benangnya. Lalu akan jatuh ke atas bumi ini dengan sesuatu dorongan dari angin yang tidak menentu. Saudara-saudara, manusia yang tidak mengenal nilai diri sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan, kasihan sekali. Saudara-saudara, what is man? Apa sih manusia? Dan you still remember him. Sehingga engkau mengingat dia. What is man? That you still take care of him. Engkau mengapa memelihara manusia? Mengapa engkau mengingat manusia? Mengapa Tuhan engkau begitu menganggap kami ini penting? Siapa sih saya? Saudara-saudara, manusia kadang-kadang melihat diri terlalu tinggi. Akibatnya pagi sombong, sore minder. Kadang-kadang baru jam ini sombong, sore kita menjadi hina diri sekali. Pada waktu kita terlalu sombong, kita terlalu menganggap diri penting, kita mungkin menjadi orang yang berani bunuh orang lain. Kalau kita menganggap diri sangat rendah, tidak penting, akibatnya adalah kita menjadi mungkin pembunuh diri sendiri. Saudara-saudara, ini kalau dipikirkan terus menakutkan sekali. Saudara-saudara, engkau seolah-olah tidak lihat apa yang saya khotbahkan. Setiap kali saya menjaga-jaga di hadapan Tuhan, saya melihat apakah isyarat dari kebenaran Tuhan. Setelah saya mempunyai kesadaran, saya bagi kepada saudara. Ini tugas saya seumur hidup. Memberikan peringatan kepadamu. Memberikan pencerahan Tuhan yang terlebih dahulu diberikan kepada saya. Untuk bagi-bagi kepada engkau. Sehingga tidak mengikuti kebaktian-kebaktian yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita terus menanti. Kita terus melihat. Kita menunggu bijaksana apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Sehingga kita boleh mengambilnya menjadi patokan, menjadi dorongan. Mengkoreksi dan membenahi hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, what is man? Siapakah manusia? What is the value of man? Apakah nilai manusia? Why I am here? Mengapa saya dicipta di sini? What is the purpose of God to create me? Apakah tujuan Tuhan menciptakan saya sehingga saya berada di dunia ini? What is man? Waktu aku melihat langit yang kau paparkan, aku melihat bintang dan segala sesuatu yang kau ciptakan. Lalu aku tanya, siapa manusia? Sehingga engkau meniliknya. Sehingga engkau mengingat dia. Ini pengertian dan pencarian. Pengertian tentang siapa saya. Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Saudara-saudara. Lalu saya sekarang mau memberikan jawaban. Manusia besarkah? Tidak. Manusia kecil. Benarkah manusia kecil? Tidak. Manusia besar. Jadi engkau mengatakan patung.
engkau sedang main-main dengan kalimat. Tidak. Saya kasih tahu, manusia kecil tetapi tidak kecil. Manusia besar tapi tidak besar. Manusia jauh lebih kecil secara size. Kita banding dengan apa yang Tuhan ciptakan keliling kita. Matahari lebih besar 1,3 juta kali lipat ganda bumi. Bumi ini kecil sekali. Apalagi orang di dunia lebih kecil lagi. Bumi begitu besar, kita begitu kecil. Dari sini kita jalan kaki ke Surabaya. Kita memerlukan puluhan hari. Saudara-saudara, karena 1 jam kita paling banyak bisa jalan berapa kilometer. Lalu ini adalah 800 kilometer. Kita mesti berhenti, mesti makan, mesti tidur. Berapa puluh hari baru kita sampai di situ. Kalau kita keliling dunia, kita akan mengambilkan tenaga sampai mati di tengah jalan. Dan tentu bisa keliling 1 kali. Saudara-saudara, manusia begitu kecil. Maka memang kecilkah? Kecil. Tapi saya berkata, manusia bukan terlalu kecil. Kenapa? Tuhan mengatakan, dia serahkan semua burung di bawah kaki manusia. Dia serahkan semua binatang di bawah kaki manusia. Dia serahkan semua ikan di dalam lautan di bawah kaki manusia. Manusia memang kecil secara size. Kalau kita banding dengan alam semesta, kita kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan status kita, kita lebih tinggi. Siapa yang bisa menginjak kakinya di gunung tertinggi di dunia? Hanya manusia. Saudara-saudara, siapa yang bisa masuk ke lautan paling dalam? Hanya manusia. Siapa yang bisa melintasi lautan yang luas? Hanya manusia. Manusia kecilkah? Kecil. Tetapi manusia besar. Manusia besarkah? Tidak. Manusia kecil. Ini paradoks. Dari ukuran apa kita mengetahui manusia kecil? Dari ukuran apa kita mengetahui manusia besar? Dan saya harus bagaimana melihat diri? Melihat diri besar atau melihat diri kecil? Saudara-saudara, how to evaluate myself? How to estimate myself? How to measure myself? Pada waktu orang Greka menemukan satu kalimat homo mensura. Artinya, man is the measure of all things. Saudara-saudara, saya akan menyinggung dari kebudayaan orang Greka. Man cannot measure himself. Manusia adalah ukuran segala sesuatu. Tapi saya akan menyinggung dengan ironis. Manusia tidak bisa mengukur diri. Karena kita tidak bisa mengukur diri, maka kita selalu salah menempatkan diri. Kalau engkau ukur diri 180 cm, maka engkau beli tempat tidur 200 cm. Tapi kalau engkau mengukur diri 3 meter, engkau tidak mungkin membeli tempat tidur yang cuma 30 cm. Itu pun tidak cukup. Bagaimana saya mengukur diri? Bagaimana saya mengenal diri? Tidak ada orang bisa mengenal diri daripada kepintaran diri sendiri. Tidak ada orang bisa melihat wajahnya diri melalui mata diri sendiri. Bukan saja demikian, bahkan mata kiri mau melihat mata kanan pun dihalangi oleh hidung. Apalagi kalau dia mancung. Saudara-saudara, maka di dalam kalimat ini seorang Amerika yang berkata, Emerson, dia mengatakan, the irony, greatest irony of man is, I can see everything, but I cannot see he himself. Mata bisa melihat segala sesuatu, tapi mata tidak bisa melihat dia sendiri. Mata kanan pun tidak bisa melihat mata kiri, karena ada halangan. Sehingga manusia kalau mau melihat sendiri, dia harus melalui cermin. Tanpa cermin, tidak ada satu orang melihat sendiri. Tanpa cermin, tidak orang mengetahui keadaan diri sendiri. Mengapa kita lihat cermin? Orang yang lihat cermin tidak pernah jujur. Karena waktu dia lihat cermin, dia maksudnya bukan mau lihat cermin. Dia mau diri. Mau lihat wajah dia diri. Bukan mau lihat cermin. Engkau lihat meja, tujuannya melihat meja. Engkau melihat sepatu, matanya lihat sepatu. Engkau melihat kaca, mata lihat diri dan lihat kaca. Betul tak? Jadi tidak ada orang yang jujur melihat kaca. Semua orang melihat kaca adalah memperalat refleksi kaca
untuk melihat dirinya yang berada di kaca. Manusia tak pernah lihat kaca, tak pernah sungguh-sungguh melihat kaca. Kalau engkau lihat kaca, saya mau tanya, kaca itu berapa kotor engkau lihat tak? Engkau tak peduli. Pokoknya refleks saya lihat saya di dalam. Saya tidak lihat kaca berapa kotor dan berapa bersih. Saudara-saudara, kita lihat kaca untuk mengenal diri. Nah, saya mau tanya, kita lihat apa bisa mengenal rohani kita sendiri? Kita lihat siapa bisa mengenal diri sendiri. Maka ada hal-hal yang penting yang menjadikan kita mengenal diri. Pertama, firman Tuhan. Di dalam buku Yakobus dikatakan, engkau datang mendengar firman Tuhan seperti manusia berdiri di depan kaca. Kaca itu merefleksikan kekotoran kita. Kaca itu merefleksikan ketidakrapian kita. Demikian firman Tuhan menyatakan dengan jujur dosamu di mana. Pendeta-pendeta yang tidak berani mengkhotbahkan kebenaran dengan sungguh-sungguh jujur adalah pendeta-pendeta yang tidak setia kepada Tuhan. Silakanlah jika engkau pergi ke satu gereja di mana pendeta terus memuji engkau, khotbah yang enak-enak kepada engkau, tapi tak pernah mengatakan kesalahanmu, sehingga di gereja itu engkau tidak pernah mempunyai kemungkinan mengenal kesalahan diri dan mengkoreksi diri. Engkau ditipu oleh pendeta yang tidak jujur, apalagi pendeta yang hanya menjanjikan kekayaan, janjikan kemakmuran, keadilan, kesuksesan karena engkau tak pernah menyuruh engkau bertobat, tinggalkan dosa. Dan engkau ditipu seumur hidup. Engkau nanti ketemu Tuhan, dosamu masih penuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pertama adalah firman. Firman seperti cermin, merefleksikan keadaan kita sesungguhnya, memberitahu kita mana kotor, mana tidak rapi. Firman dari Tuhan mengkoreksi kita. Mengapa kita datang ke gereja? Mengapa kita mendengarkan khotbah? Karena kita mau maju, kita mau mengenal diri, mengetahui diri kita salah di mana, minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, gereja yang baik memaparkan kelemahan daripada masyarakat. Pendeta yang baik memberitahu kepada kita apa yang kita berbuat bersalah. Firman Tuhan yang baik mengakibatkan kita mengenal kelemahan dan kekurangan diri. Ini pertama. Kedua, hati nurani membawa kita pengertian. Kita berbuat salah. Allah telah memberikan satu wakilnya yang berada di hati kita, yaitu hati nurani. Hati nurani seperti duta besar yang dikirim Allah di hati kita untuk memberikan koreksi, untuk memberikan pandangan, memberikan sesuatu pertimbangan supaya kita jangan berbuat dosa. Namun demikian firman Tuhan tetap mutlak benar. Hati nurani sudah didistorsikan. Ini kedua. Ketiga, kawan yang setia. Engkau harus mempunyai kawan yang sungguh-sungguh berani mempaparkan kesalahanmu, berani menegurkan akan kelemahanmu. Kawan yang jujur itu akan mengikuti hidupmu, akan memberikan pertolongan kepada kamu, akan mengkoreksi engkau. Jika engkau hanya mempunyai kawan yang taunya makan bersama, taunya foya-foya bersama, main seks bersama, itu ada kawan yang menghancurkan kerohanianmu, bukan kawan yang membangun kerohanianmu. Mari kita mempunyai pengertian seperti ini. Dari firman Tuhan, dari kawan, dari hati nurani, dari sejarah, dari hidup orang lain. Kita selalu membandingkan bagaimana saya harus diperbaiki. Dengan demikian hidup kita berarti. Saudara-saudara, kembali kepada pasal ini. Jadi manusia besarkah? Manusia kecil dibanding yang dicipta oleh Tuhan. Manusia kecilkah? Tidak. Manusia besar. Karena manusia mempunyai hak untuk menguasai burung, menguasai binatang, menguasai semua ikan di dalam laut. Sehingga Allah mencipta manusia, tempatnya adalah di tengah-tengah. Tengah-tengah ini lebih rendah dari apa? Tengah-tengah ini lebih tinggi dari apa? Sekarang saya mengkupas. Allah mencipta manusia di bawah Tuhan Allah sendiri. Dan Allah mencipta manusia di atas segala makhluk. Sekali lagi, Allah mencipta manusia di bawah Allah sendiri, tetapi di atas alam dan segala makhluk. Semua 1, 2, 3. Allah mencipta manusia di bawah Allah sendiri, tapi di atas alam dan segala makhluk.
Di sinilah posisi Allah. Kalau ini adalah posisi Allah, maka manusia berada di tengah-tengah Allah dan alam. Bahasa Indonesia Allah diakhiri dengan istilah ha. Jadi mulutmu tidak mungkin tutup. Allah semua. Jangan tutup yang 1, 2, 3. Mulutnya bukan tak? Dan alam semua. Waktu alam mulutnya bagaimana? Tidak bisa buka kan? Saya kira ini indah sekali. In between God and nature. To God, Allah, let's open to Him. To world, alam, let's close to Him, to it. Kita harus terbuka kepada Tuhan karena Allah itu terbuka. Kita harus tertutup kepada dunia karena alam kita tutup. Saudara-saudara, manusia yang buka jiwanya terhadap Tuhan Allah, dia akan menerima anugerah, wahyu, kebenaran, bijaksana dari atas terus mengisi kepada dia. Manusia yang tutup kepada dunia, dia akan puas. Jangan terus merakus dan mengharap sesuatu yang tidak habis-habis. To God, Allah, dan to the nature, alam, kita mempunyai dua sikap. Manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan alam. Allah yang mutlak, alam yang relatif. Allah yang kekal, alam yang sementara. Allah yang rohani, alam yang materi. Saudara-saudara, mari kita puas terhadap materi. Mari kita tidak puas terhadap hal rohani. Semua puas terhadap materi. Tidak puas terhadap rohani. Terbuka kepada Tuhan. Tertutup kepada dunia semua. Terbuka kepada Tuhan. Tertutup kepada dunia. Ini pengertian yang begitu sederhana. Mengandung bijaksana yang tinggi sekali. Manusia yang selalu buka kepada Allah, dia orang bijaksana. Manusia yang selalu tutup kepada dunia, dia adalah orang yang menuntut lebih daripada sekedar kelimpahan di dalam dunia materi saja. Saudara, we are created between God and nature. Allah di atas, alam di bawah. Semua Allah di atas, alam di bawah. Tetapi jika engkau membalikkan, engkau menjadikan alam tujuanmu, uang sasaranmu, keuntungan materi menjadi sesuatu yang engkau inginkan sekali. Akibatnya engkau menjadikan Allah alatmu. Apa maksudnya? Saya berdoa kepada Tuhan. Kelihatan berbakti, kelihatan beribadah, kelihatan saya sedang menyembah kepada Tuhan Allah. Tetapi sebenarnya bukan. Karena engkau berdoa kepada Tuhan, suruh Tuhan memberi berkat materi kepada kamu. Engkau makin berdoa, makin memperalat Tuhan. Alat dipakai untuk mencapai tujuan. Engkau memakai Allah menjadi alatmu, membantu kamu mencapai tujuan materi sebagai tujuanmu. Are we using God to be our instrument to achieve what we want in the material world? Kalau kita mempunyai tujuannya kepada dunia materi dan kita memperalat Allah sebagai pembantu kita, engkau sungguh-sungguh terbalik. Engkau telah menjadikan dunia lebih tinggi, Allah lebih rendah. Saudara-saudara, kalau Allah di atas saya, alam di bawah saya menjadi manusia yang beres. Tetapi kalau alam di atas saya, Allah di bawah saya menjadi manusia yang terbalik. Sekarang saudara-saudara di mana? Di depannya saya betul? Sekarang saya menghadap saudara. Saudara di mananya saya? Hah? Di depan saya. Lalu backdrop ini di belakang saya. Engkau di depan saya. Tapi pada waktu saya terus menganggap engkau berubah, maka saya mulai marah-marah. Kenapa tadi di depan saya, sekarang menjadi di kanan saya? Saya mulai marah-marah. Jangan robah dong. Engkau tadi di depan saya, sekarang mengapa di sebelah kanan saya? Engkau bilang, kita tidak robah. Yang robah kamu sendiri, ngerti? Lalu waktu saya melihat engkau sudah berubah, pergi ke kanan saya merasa ini semua anggota saya sekarang kenapa pindah ke kanan saya?
Saya terus bergerak lagi. Akhirnya saya merasa engkau tidak lagi di sebelah kanan saya. Engkau menuju ke belakang saya. Lalu saya mengatakan, jangan pergi. Jangan pergi ke belakang saya. Engkau tadi kan di depan saya. Kenapa sekarang engkau menjadi di belakang saya? Engkau mengulangi kalimat yang sama. Kami tidak berubah. Yang berubah Anda sendiri. Nah, saudara-saudara, jikalau saya berubah dan saya tidak sadar saya berubah, saya selalu mencela orang lain. Mengapa kita lihat matahari putar-putar? Saben hari matahari terbit dari timur. Saben hari matahari terbenam di barat. Sebenarnya matahari tidak pernah terbenam. Matahari tidak pernah terbit. Yang goyang adalah bumi itu sendiri. Betul tidak? Pada waktu saya goyang dan saya tidak sadar saya sedang goyang, saya mempersalahkan orang lain. Kenapa goyang? Matahari, kenapa engkau terbenam? Matahari berkata, saya tidak pernah terbenam. Adalah kau yang putar-putar, lalu kau kira saya terbenam. Demikian engkau bilang, mengapa Tuhan meninggalkan saya? Mengapa Tuhan sekarang tidak lagi memelihara saya? Mengapa membiarkan saya mempunyai kerugian begitu besar? Tuhan bilang, saya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kamu. Kamu telah putar-putar. Kamu telah berubah. Kamu telah buang saya. Dan kamu kira saya membuang engkau. Saudara-saudara, mari kita melihat relasi yang bersifat relatif ini. Jangan kita memutlakkan diri. Karena kita yang sedang putar, kita telah merubah situasi seluruh ordo alam semesta. Allah menciptakan manusia di bawah dia. Lalu Allah menciptakan alam di bawah manusia. Sehingga tengah-tengah Allah dan alam adalah manusia. Allah lebih tinggi dari manusia. Alam lebih rendah dari manusia. Tapi saudara-saudara, pada waktu engkau putar, akhirnya engkau menjadikan Allah di bawah engkau. Alam di atas engkau. Karena engkau menuntut uang, bukan menuntut Tuhan. Engkau berdoa hanya untuk memperalat Tuhan. Supaya Tuhan menjadi pembantumu. Tuhan menolong engkau menjadi orang kaya. Kekayaan sasaranmu. Tuhan adalah jongosmu. Saudara-saudara, apakah yang menjadi perubahan? Apa yang menjadi keputaran? Adalah diri kita yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya mengatakan setan berdosa. Cara melukiskan setan berdosa. Bukan dia berbuat zina. Bukan buat dia bunuh. Bukan karena dia bohong. Bukan karena dia congkak. Setan disebut oleh Tuhan berdosa. Karena dia meninggalkan posisi aslinya. Pusau penui tertiansi. Malaikat yang tidak memelihara posisi aslinya. Ini adalah cara Tuhan memikirkan, melukiskan tentang dosa daripada setan. Saudara-saudara, posisi asli. Kalau engkau meninggalkan sedikit, engkau sudah berbuat dosa. Nah, meninggalkan posisi asli, ini adalah cara Tuhan menilai manusia berdosa. Waktu kita meninggalkan posisi asli, kita ke atas, itu namanya jatuh. Kita ke bawah, itu juga namanya jatuh. Nah, engkau mengatakan, apa artinya? Pada waktu Sir Isaac Newton, satu kali baring di rumput, di bawahnya pohon apel. Lalu mendarat atas satu apel yang sudah matang, jatuh ke tanah. Lalu dia mulai tanya, kenapa apel jatuhnya ke bawah? Kenapa apel tidak jatuh ke atas? Saudara-saudara, karena kita selalu mengetahui yang disebut jatuh, yaitu ke bawah. Tidak pernah kita mempunyai konsep jatuh ke atas. Ada nggak? Ada orang jatuh ke atas. Yang di dalam sumur jatuh terus naik ke atas. Ada nggak? Nggak ada kan? Adakah orang di bawah meja setelah jatuh naik atas meja? Nggak ada kan? Jatuh dari meja, dari atas ke bawah. Jatuh dari gunung, dari atas ke bawah. Jatuh dari bangunan, dari atas ke bawah. Jatuh dari apa saja, dari atas ke bawah. Lalu Isaac Newton pikir, kenapa apel ini jatuh ke bawah? Kenapa tidak jatuh ke atas? Apa sebabnya? Kenapa tidak pernah ada apel jatuh ke atas? Kenapa selalu jatuhnya ke bawah? Lalu dia mengatakan, bumi ini ada kekuatan apa? Sehingga semua jatuh ke bumi. Tidak ada yang jatuh ke atas. Tapi selalu jatuh ke bawah.
Akhirnya dia menemukan gratifikasi. Saudara-saudara, di dalam gratifikasi, bumi mempunyai kekuatan untuk menarik sesuatu dekat kepada dia. Sehingga yang jatuh dari pohon, jatuh ke bumi, jatuh ke bawah, meninggalkan tempat aslinya. Mestinya apel itu ada di pohon, tapi dia meninggalkan tempat aslinya, dia jatuh ke bawah. Nah, sekarang saya mau mengatakan kalimat pertama, meninggalkan posisi aslinya. Itulah artinya dosa. Yang disebut dosa, yaitu meninggalkan tempat posisi aslinya. Kalau saya pendeta, saya lupa saya pendeta, saya pergi cari pelacur, saya meninggalkan posisi aslinya. Kalau engkau guru, engkau adalah seorang guru yang harus mengajar murid jujur, engkau menipu, engkau meninggalkan posisi aslinya. Kalau engkau istri saja seseorang, engkau pergi cari laki yang lain, engkau meninggalkan posisi aslinya. Di dalam kitab suci, definisi dosa yang paling menakutkan, yaitu meninggalkan posisi aslinya. Kalau seorang presiden dipilih oleh rakyat, akhirnya dia mengambil uang yang banyak, dan tidak jujur dan tidak setia lagi, dia meninggalkan posisi aslinya. Depart from your original status. Itulah dosa. Dosa adalah meninggalkan posisi aslinya. Lalu meninggalkan posisi asli ke atas, itu jatuh. Meninggalkan posisi ke bawah, itu juga jatuh. Sehingga di dalam Alkitab, kejatuhan pertama daripada malaikat, yaitu penghulu malaikat, aku akan sama seperti Allah yang Maha Kuasa. Aku akan merebut kekuatan posisi seperti Tuhan Allah untuk disembah sujud. Pada waktu malaikat mempunyai keinginan seperti menjadi Allah, dia jatuh ke atas. Saudara-saudara, jangan kira setan hanya menarik engkau dari atas ke bawah. Kalau setan suruh engkau berzina, itu dari atas ke bawah. Setan suruh engkau tamak uang, engkau jatuh ke bawah. Kalau setan suruh engkau iri hati Tuhan Allah, merebut kuasa Allah, itu jatuh ke atas. Saudara-saudara, pada waktu satu orang jatuh ke atas, sama seperti dia jatuh ke bawah, dia sedang meninggalkan posisi aslinya. Saudara sekalian, Allah di atas, alam di bawah, engkau di tengah. Tapi engkau memutarbalikkan, sehingga alam di atas, Allah di bawah. Engkau mempunyai kekuatan apa? Mungkinkah manusia menarik Allah turun dari kedudukannya? Tidak mungkin. Mungkinkah manusia mengangkat akan materi menjadi tempat setinggi Allah? Itu tidak mungkin. Engkau tidak mungkin menurunkan Allah di tempat maha tinggi. Engkau juga tidak mungkin mengangkat materi di bawah kamu. Tetapi kenapa sekarang Allah di bawah kamu, materi di atas kamu? Engkau menginjak-injak, engkau memperalat Allah untuk menjadi jongosmu, menjadi pembantumu, menolong engkau menjadi orang kaya. Sehingga kekayaan menjadi tujuanmu. Saudara-saudara, jika di gereja ada orang kelihatan rajin berdoa, sungguh-sungguh dekat Tuhan, kelihatan saleh sekali, jangan terlalu cepat vonis dia orang baik. Jika di gereja ada orang giat sekali mengabari Injil, melayani, kelihatan begitu cinta Tuhan, jangan terlalu cepat memuji dia. Karena kalau dia mempunyai pelayanan persembahan uang semua untuk membanggakan diri, dia sedang berbuat dosa. Di dalam perbuatan dosa, dia merebut kemuliaan Tuhan. Dia merebut kemuliaan Tuhan. Dia sedang bekerja sama dengan setan. Kadang-kadang saya perhatikan seorang berdoa. Oh Tuhan, kelihatan begitu hebat doanya, begitu rendah hati. Tapi saya akhir menemukan doanya semua untuk diri sendiri. Dia minta kaya, dia minta segala sesuatu, minta sembuh, minta lancar, minta sukses. Melalui doa, dia sedang berdosa, menyatakan egoisnya sendiri. Karena doa adalah membawa kembali kemuliaan Tuhan kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan sendiri mau menjalankan kehendak Tuhan. Seperti apa yang Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Itu doa. Tapi doa mengatakan, Tuhan bikin saya kaya, berkati saya supaya saya menjadi orang yang paling hebat di dunia. Itu bukan doa.
itu memperalat Tuhan untuk melayani diri yang sangat egosentris. Di dalam engkau melayani diri sebagai egosentris, tidak menginginkan Tuhan memberkati engkau supaya lebih hebat dari orang lain, engkau sedang berdoa di dalam agama. Orang yang pakai agama berdosa banyak sekali. Sehingga kelihatan gereja besar, kelihatan banyak beribadah, kelihatan doanya sungguh-sungguh. Itu semua adalah di luar topeng mempunyai keegoisan yang menutup dosa yang di dalam self-centered life. Saudara-saudara, hanya Tuhan mengetahui siapa cinta dia. Hanya Tuhan mengetahui siapa orang Kristen yang sejati. Jangan kita sombong. Jangan kita main-main. Seorang mimpi satu hari malaikat datang mengambil jantungnya. Dia kaget sekali. Malaikat ambil jantungnya keluar dari dadanya. Mengatakan, jangan takut. Engkau tidak akan mati. Sebentar lagi saya kembalikan jantung kepadamu. Selama berapa menit ini saya mau menilai cintamu kepada Tuhan berapa. Lalu waktu ditaruh di dalam satu timbangan. 50 kilo cinta Tuhan. Cinta Tuhannya 50 kilo. Wah, malaikat bilang, ini orang Kristen yang baik. Tapi saya tahu, cintamu tidak murni. Di dalam cinta 50 kilo kepada Tuhan, saya akan memisah-misahkan unsur-unsur yang lain. Lalu dia keluarkan, 45 kilo adalah cinta nama. Kalau saya cinta Tuhan, saya terkenal. Semua mengetahui namaku. Aku orang yang cinta Tuhan. Lalu aku senang karena banyak orang tahu. Itu mengandung 45 kilo. Lalu sesisanya masih 5 kilo. Disaring lagi. Engkau mencintai pujian orang. Itu 3 kilo. Jadi 50 kilo. 45 nama saya. Lalu 3 kilo puji-pujian orang. Wah, engkau memberi uang paling banyak ya. Engkau cinta Tuhan. Pada waktu orang puji dia senang sekali. Sesuai itu masih ada 1 kilo lagi. Karena iri, takut kalah sama orang lain. Orang lain memberi, dia juga memberi supaya tidak kalah. Itu iri, ada 1 kilo lagi. Setelah ditimbang-timbang semua. Akhirnya 50 kilo katanya cinta Tuhan. Cuma sisa 50 gram yang murni. Yang lain bukan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sesuai dikembalikan jantung ke dalam hatinya. Dia kaget. Dia bangun. Dia langsung berkata kepada Tuhan. Tuhan, mimpi tadi mengingatkan saya berapa pura-puranya saya. Berapa tidak sungguhnya saya. Saya kelihatan seorang majelis. Saya kelihatan seorang pimpinan gereja yang cinta kamu. Hanya engkau yang mengetahui. Banyak palsunya di dalam cinta saya kepada Tuhan. Maka dia berlutut minta pengampunan Tuhan. Dia menangisi, menyesali sebuah dosa sendiri. Saudara-saudara, saya mau tanya, engkau betul-betul cinta Tuhan kah? Betul engkau mempunyai rohani kah? Imanmu, doamu, pelayananmu, penginjilanmu, unsur-unsur itu berapa? Ada seorang pendeta yang dulu pernah di sini, sekarang sudah out. Dia pada waktu penginjilan, dia suka bawa perempuan duduk di sebelahnya. Akhirnya tangannya mulai main. Akhirnya pergi ke motel. Tidur sama perempuan itu. Setelah kita menemukan, kita usir dia. Saudara-saudara, kelihatan cinta Tuhan. Tetapi tidak. Kelihatan memberi persembahan banyak. Bukan. Saudara-saudara, hanya Tuhan Allah yang mengetahui kerohanian kita sampai di mana. Pada waktu kita menilai, you are above me, and the matter is below me. Tuhan, engkau berada di atas aku. Aku di bawah kamu. Dan materi di bawah aku. Biar aku mengerti penilaian ini. Bagaimana saya menampakkan diri. Jangan meninggalkan posisi asli. Tuhan berkata kepada engkau, let God be God. Let man be man. Let matter be matter. Biar Allah diperlakukan sebagai Allah. Biar manusia menghadap diri sebagai manusia. Biar materi dihadapi, diperlakukan sebagai materi. Jikalau engkau meninggikan materi, berposisi dari Tuhan Allah, engkau berdosa. Jikalau engkau menurunkan Allah menjadi satu yang diperalat, engkau berdosa. Jikalau engkau tidak menganggap diri engkau harus berbakti kepada Allah, tapi engkau bermain-main dengan Allah, engkau berdosa. Jadi di dalam Allah
manusia, alam. Kita menilai diri dan kita mempertempatkan diri dengan mengutamakan Tuhan. Takluk kepada Dia. Hanya manusia yang takluk kepada Tuhan mungkin menguasai diri. Hanya manusia yang patuh kepada Tuhan mungkin mentaklukkan diri. Hanya manusia yang sendiri bersembah sujud kepada Tuhan, dia bisa mengatur diri dan materinya. Hanya orang yang sendiri taat kepada perintah Tuhan baru bisa memerintah dunia. Saudara-saudara, satu kali saya berkhotbah di Istora, saya berkata, presiden yang baik ada presiden takut Allah dan mencintai rakyat. Jika engkau tidak takut kepada Allah dan tidak mencintai rakyat, hanya mencintai kedudukanmu, cinta uang yang dikorupsi, tidak mungkin akan memerintahkan makhluk yang di bawah engkau. Saudara-saudara, prinsip ini sama. Saya bicara sama orang-orang politik, bicara sama orang-orang dagang, bicara sama pemimpin agama, bicara sama guru-guru sekolah, sama. When you fear God, then you have the power to control others. Saudara-saudara, jikalau yang menjadi atasan tidak takut kepada kebenaran, tidak taat kepada kejujuran, tidak mempunyai contoh teladan yang baik, bagaimana dia memerintah ke bawah? Orang yang mau diperintah Tuhan baru bisa memerintah orang lain. Orang yang takluk kepada kebenaran baru bisa melaksanakan kebenaran. Orang yang taat kepada Allah baru berhak menuntut orang taat. Jikalau saya seorang hamba Tuhan di GRI, saya sendiri hidup tidak karu-karuan. Saya hidup menyeleweng. Saya hidup memalukan nama Tuhan. Lalu saya perintahkan engkau mesti hidup baik-baik. Itu omong kosong. Itu tak mungkin. Saudara-saudara, submit yourself before God. Then you will let all things submit to you. You truly submit before the commandment of God. Then you can control yourself and control others. Jika engkau sendiri tidak mau takluk kepada Tuhan, engkau mau orang takluk kepada kamu, itu tidak mungkin. Jika engkau tidak taat ke prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan, engkau mau orang lain menjalankan prinsip-prinsip, itu mustahil. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah menjadi satu-satunya manusia yang diturunkan ke dunia, inkarnasi menjadi manusia, sedikit waktu lebih rendah dari para malaikat, dan dia telah menjadi contoh bagi kita masing-masing. Engkau bandingkan pasal ini dengan pasal kedua daripada Ibrani, engkau mengetahui ini bicara tentang Yesus. Siapakah yang pernah mentaati diri kepada Tuhan dengan mutlak? Akhirnya memerintah seluruh dunia dengan kuasa yang paling tinggi. Yesus Kristus. Yesus berkata, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Pada waktu Yesus mengatakan kalimat ini, berada di Getsemani, dia telah menjadi wakil manusia yang kedua. Karena wakil pertama sudah gagal, Adam berontak kepada Allah. Satu orang berdosa, kematian timpa kepada seluruh dunia. Tapi Yesus Kristus, satu orang yang taat kepada Allah, kebenaran mutasi kepada kita masing-masing. The mutation of righteousness from Jesus Christ to every Christian is because he is the one who submit himself, obey God. Karena dia mutlak taat kepada Allah, maka ketaatan di dalam Kristus menjadi ketaatan diakui oleh Allah. Dan Kristus telah menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada dia. Demikian Ibrani menulis tentang ketaatan Kristus kepada Allah Bapa dan ketaatan kita di dalam Kristus yang diterima oleh Allah Bapa. Yesus Kristus satu orang taat kepada Allah Bapa mengakibatkan ketaatan kita semua di dalam Kristus diterima oleh Allah Bapa. Dan kebenaran dan keselamatan diberikan kepada orang yang taat kepada dia. Saudara-saudara, Christ with his obedience to the Lord, Father in heaven, cause his obedience become the source and the foundation of obedience accepted by God, every one of us in him. Kita semua taat kepada Kristus, dan ketaatan di dalam Kristus mengakibatkan ketaatan Kristus yang menjadi dasar ketaatan kita, membawa kita semua diterima oleh Tuhan di dalam surga. Dan Kristus dengan ketaatan mutlak kepada Allah menjadi sumber keselamatan kekekalan bagi semua orang yang taat kepada dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di sini kita melihat Allah, manusia, materi. Allah lebih tinggi dari manusia.
Manusia lebih tinggi dari materi. Jangan menghina diri karena engkau terlalu kecil di dalam bandingan size. Jangan terlalu sombong menganggap diri terlalu tinggi karena engkau lebih tinggi dari makhluk. Tuhan mau semua makhluk taat kepada manusia, dan Tuhan mau manusia taat kepada Tuhan Allah. Dengan ordo seperti ini, alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, mengetahui ordo yang ditetapkan oleh Tuhan, dan mempunyai penilaian terhadap diri yang benar, dan jangan sembarangan. Mulai hari ini, jangan menghina dirimu, meremehkan dirimu, jangan menginjak-injak dirimu, jangan minder, dan jangan membunuh diri. Mulai hari ini jangan sombong, jangan mengangkuhkan diri, dan jangan melawan Tuhan, dan engkau kira engkau adalah Tuhan Allah. Let God be God. Let man be man. Let matter be matter. Dari pasal ini kita melihat, bandinglah dengan alam semesta. Engkau mengatakan siapa saya? Kecil. Tapi banding dengan rencana Allah, engkau harus memerintah seluruh dunia. How can you domain over the world? How can you control everything created by God? Bagaimana engkau bisa menguasai alam semesta? Bagaimana engkau bisa menguasai dirimu sendiri? Takluk kepada Tuhan Allah. Lalu minta Tuhan beri bijaksana kepada engkau. Taklukkan segala sesuatu yang Tuhan serahkan kepada engkau. Kalau saya diserahkan GRII, kalau saya diserahkan gerakan STMI, lalu saya sendiri sembarangan, Tuhan akan buang saya. Saya berkata, Tuhan, ajarlah aku terus taat dan takluk kepadamu. Lalu biar aku diberikan kekuatan bisa mentaklukkan semua orang yang Tuhan serahkan untuk dipimpin oleh saya. Karena inilah rahasianya. Bagaimana memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Menghadapi diri manusia sebagai manusia. Dan memperlakukan materi sebagai materi. Lalu hidupmu akan diberkati Tuhan. Tidak habis-habis. Amin. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Setiap minggu dengan pengajaran firman-Mu yang begitu indah, Engkau menggugah kami, Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami bagaimana menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Setelah suara manusia berhenti ya Tuhan, kami minta Roh Kudus Engkau bekerja terus di dalam hati manusia, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengetahui ajaran-Mu, mengetahui perintah-Mu, mengetahui rencana-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.